Saya percaya semua kita sungguh diberkati oleh Tuhan. Amin. Bagi saudara-saudara yang ada di ibadah bersama, coba lihat kanan kiri dan katakan berikan senyum. Katakan Tuhan memberkati, dan bagi setiap saudara yang menyaksikan secara online, saya percaya Tuhan sungguh baik buat setiap kita. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Saudara, memang karena peraturan pemerintah daripada kota Philadelphia, di mana sudah sejak Juli kemarin kita diizinkan untuk beribadah on-site dengan 25% daripada kapasitas gedung kita. Tetapi saudaraku, sejak hari ini, saudaraku, diturunkan dari 25% kapasitas gedung hanya sisa 5%. Sementara sebagian besar adalah tim pelayan dan juga saudaraku keluarga. Dan saudara sekalian, itu tidak akan pernah menghilangkan sukacita kita yang setuju katakan yes. Nah, saudaraku, bulan ini kita terus banyak belajar tentang generosity atau kemurahan hati. Nah, kita sudah belajar tentang kaya pengampunan. Kita harus jadi orang yang kaya dalam pengampunan, karena itu adalah tanda orang yang generous. Lalu kita juga sudah belajar tentang kaya kebaikan. Kita harus banyak berbuat baik. Dan juga kita sudah belajar tentang kaya kesaksian, di mana Tuhan memulihkan, memberi kita kuasa dan kekuasaan dengan satu tujuan utama, agar kita menjadi saksi Tuhan. Yang sudah katakan yes. Nah, hari ini kita akan belajar kembali tentang satu kekayaan yang harus kita miliki kalau kita mau menjadi orang yang generous. Kisah Rasul 20 ayat 35, Rasul Paulus menuliskan, saudaraku, melalui tabib Lukas, saudaraku, tentang apa yang Yesus katakan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Kita tidak boleh hidup egois, tetapi harus menolong, membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Yesus sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ulangi lagi kalimat terakhir, 2, 3. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. It is more blessed to give than to receive. Nah, saudaraku, dari ayat ini kita belajar bahwa tanda murah hati adalah ketika kita menjadi orang yang kaya dalam pemberian. Nah, saudara sekalian, memang bagi banyak orang pasti saat menerima akan jauh lebih berbahagia, membahagiakan daripada saat kita memberi. Contohnya, saudara bahagia enggak waktu terima gaji? Bahagia enggak waktu Anda ulang tahun terima hadiah? Nah, saudara sekalian, tetapi walaupun kita bahagia waktu menerima, tetapi saudaraku, kita harus belajar untuk menjadi orang yang murah hati. Dan Yesus mengajar bahwa orang yang murah hati adalah orang yang bisa menikmati kebahagiaan pada saat memberi. Dan saudaraku, mungkin bagi kita berkata, tapi saya masih nggak punya kebahagiaan saat saya memberi. Nah, di sini kita belajar bersama-sama. Memang ada sebagian orang berkata, ada beberapa tipe orang yang sudah mempraktekkan prinsip lebih berbahagia memberi daripada menerima. Siapakah mereka? Tukang pukul. Ya, bodyguard itu bagi mereka lebih berbahagia memberi pukulan. Juga petinju dan juga tukang gosip. Ya kan? Orang tukang gosip itu paling suka memberi gosip tentang orang lain. Tapi dia marah dan tersinggung kalau dia menerima gosip, saudaraku. Bahkan juga mungkin tukang sumpah serapah, tukang mengutuk. Orang yang suka mengutuk, dia suka memberi kutukan pada orang lain. Tetapi dia tidak mau dikutuk. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus, semua kita bukan hal-hal yang negatif. Tapi saudara dan saya harus jadi orang yang kaya dalam pemberian. Setuju dan yes. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah Rich in Giving. Kaya pemberian. Saudaraku, ada 3 tipe manusia yang murah hati. Ada orang bermurah hati karena ada maunya. Ya, orang itu memberi tapi karena ada maunya. Ada udang di balik rempeyek. Tapi ada juga orang yang bermurah hati karena balas budi. Ya kan, padahal belum tentu budi mau di
balas, saudara. Tapi karena dia, saudaraku, mau membalas budi karena orang itu pernah baik, pernah menolong saya mau memberi. Tetapi saudara sekalian, ada tipe yang ketiga, manusia yang murah hati adalah orang yang bermurah hati tanpa pamrih. Nah, Tuhan mau agar saudara dan saya benar-benar bisa menjadi kaya dalam pemberian. Nah, kita akan belajar dari sebuah peristiwa yang pernah terjadi dalam perjanjian lama di Alkitab kita. Ada pelajaran menarik pada zaman Nabi Elisa yang tercatat dalam 2 Raja-Raja pasal 6 dan pasal yang ke-7. Nah, pada saat itu latar belakangnya kota Samaria Israel yang dipimpin oleh Raja Yoram anak Ahab sedang dikepung musuh, yaitu bangsa Aram. Mereka membawa tentara yang begitu banyak mengepung khususnya kota Samaria, ibu kota kerajaan Israel pada waktu itu yang saudaraku dipimpin oleh Raja Yoram. Nah, saudaraku, terjadi kelaparan hebat dalam kota Samaria sampai harga makanan jadi sangat mahal. Bahkan ada seorang anak yang dimakan, saudaraku, oleh orang tuanya sendiri dan oleh teman orang tuanya. Dan Anda mengerti, saudaraku, itu orang sampai kanibal. Kenapa? Karena terlalu lapar dan keadaan yang sangat mengerikan. Dan saudara sekalian, inilah krisis yang terjadi di kota Samaria waktu itu. Tahukah Anda, kita juga sedang melewati krisis. Mungkin ada krisis kesehatan, krisis keuangan, pekerjaan, maupun krisis dalam keluarga, dan sebagainya. Nah, krisis akan memunculkan karakter asli seseorang. Saudaraku, kalau Anda mau tahu siapa orang itu aslinya, jangan waktu dia baik, tapi pada waktu keadaan dia mengalami masa sulit. Ibarat seperti gelas kopi, saudaraku, seolah-olah nampaknya jernih, ya atau baik, tapi begitu digoncang, maka endapan yang di dasar akan keluar semua. Nah, krisis itu akan benar-benar mengekspos semua karakter asli seseorang. Nah, kita akan belajar ada 3 hal yang harus kita hancurkan di dalam diri kita sendiri. Di dalam diri kita sendiri, kalau kita mau menjadi kaya dalam pemberian. Nah, cara jadi kaya pemberian yang pertama adalah hancurkan sifat ego dan pelitmu. Destroy your ego and stinginess. Hancurkan sifat ego dan pelitmu. Saudaraku, ini yang pertama yang harus kita hancurkan. Nah, kita akan belajar dari 4 orang kusta yang ada di depan kota Samaria waktu itu. Pada waktu saudaraku sudah semakin sulit, 4 orang kusta yang di luar kota Samaria. Maka mereka berpikir masuk ke kota juga lapar, tapi di depan ada kemah musuh. Akhirnya mereka udah nekat aja, maju aja ke tempat musuh. Dibunuh ya mati ya matilah. Toh kita di sini diam-diam juga akan lapar. Lalu apa yang terjadi? 2 Raja-Raja 7 ayat 8 sampai ayat 10. Ketika Tuhan akhirnya memberikan sebuah pembelaan buat orang Israel. Terdengarlah suara yang menakutkan, derap tentara. Dan itu membuat orang-orang Aram lari pontang-panting, meninggalkan tenda dan kemah mereka, serta kekayaan mereka. Apa yang terjadi? Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah. Lalu makan dan minum. Ini di kemah daripada bangsa Aram, tentara Aram yang sudah ditinggal begitu saja. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Bukan cuma makan, tapi juga dapat emas, perak dan pakaian. Lalu disembunyikan. Lihat. Lalu datanglah mereka kembali, bukan cuma sekali, datang kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Entah berapa kali mereka akhirnya terus mengambil emas perak yang ada di dalam tenda-tenda kemah-kemah tentara Aram. Ayat 9 perhatikan. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain. Salah seorang dari 4 orang kusta ini. Tidak patut yang kita lakukan ini. Ini enggak boleh, ini enggak benar. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita tinggal diam saja.
NLT version berkata, this is a day of good news. Ini adalah hari penuh dengan berita baik. And we are not sharing it with anyone. Apakah kita tidak mau berbagi, sharing dengan orang yang lain? Lihat, apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu kepada istana raja. Ayat yang ke-10, lalu mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota Samaria yang sedang kelaparan, dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Hancurkan sikap ego dan pelitmu. Saudara sekalian, kita tidak pernah tahu siapa nama 4 orang kusta ini yang ada di depan kota Samaria, yang akhirnya bisa makan puas, bahkan dapat emas, perak, dan juga jarahan yang luar biasa, dan mereka sembunyikan. Sama halnya juga tidak dicatat siapa nama Raja Israel yang memerintah pada waktu itu di kota Samaria. Tetapi kalau saudara pelajari, ternyata raja ini bernama Raja Yoram, anak Ahab. Nah, saudaraku, saya tertarik. Siapa kira-kira 4 orang kusta ini? Saudaraku, menurut rabbinik literatur, sebuah literatur tulisan daripada orang-orang Yahudi, mereka mempercayai bahwa 4 orang kusta di luar kota Samaria ini adalah Gehasi, bujang daripada Elisa beserta dengan 3 orang anaknya. Nah, Anda masih ingat, nanti Anda baca dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Di situ akibat, saudaraku, tamak akan harta. Maka Gehasi dan keluarganya terkena kutuk kusta dari Jenderal Naaman. Di mana akhirnya, saudaraku, memang Gehasi mendapat yaitu kekayaan dan pakaian yang bagus. Tapi akhirnya kena kutuk kusta. Bukan cuma Gehasi, tapi juga keluarganya. Tetapi yang menarik, saudaraku, dalam 2 Raja-Raja pasal 8, kalau Anda lompat, di pasal 8 ternyata akhirnya Gehasi ini sembuh dari kustanya, sehingga ia bisa bercakap-cakap dengan Yoram, Raja Israel. Nggak mungkin kalau orang kusta, masih kusta, seandainya Gehasi masih kusta, lalu diizinkan ngobrol sama raja. Karena waktu itu orang kusta dianggap najis, nggak boleh ketemu dengan orang lain. Tetapi saudaraku, dalam 2 Raja-Raja 8, berarti Gehasi ini sudah sembuh. Nah, kita belajar apa yang membuat Tuhan menyembuhkan Gehasi dan keluarganya dari sakit kusta itu. Ternyata jawabannya karena mereka, Gehasi dengan 3 orang anaknya, mau menghancurkan sifat ego dan pelit mereka. Saudaraku, mereka mau memberi kabar baik bagi kota Samaria bahwa tentara Aram telah pergi meninggalkan kemah dan harta benda mereka. Saudara lihat tadinya tamak, ya kan, mereka cuma makan, ambil emas, perak, dan barang-barang penting disembunyikan. Ini tanda orang tamak. Tapi akhirnya mereka sadar, ini enggak benar. Ayo kita beritahu, kita sharingkan kabar baik ini. Dan ketika mereka mau belajar menghancurkan sikap ego dan semua pelit mereka, akibatnya kebahagiaan dialami oleh Gehasi dan keluarganya. Karena mereka mau memberi dan membagi berkat buat orang-orang lain. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Nah, hari ini saudaraku, mari kalau saudara dan saya mau alami pemulihan. Mungkin saudara berkata, saya sudah kaya Pastor Lukas, saya sudah punya banyak hal. Mungkin soal uang kita kaya, tapi mungkin ada banyak hal lain yang kita butuh pemulihan. Keluarga, kesehatan, rohani dan sebagainya. Nah, mari saudaraku, belajarlah dari Gehasi. Hancurkan sikap ego kita dan rasa pelit kita. Nah, cara terbaik menghancurkan sikap ego dan pelit adalah apa? Berani memberi secara ekstrim. Kata bersama saya, memberi secara ekstrim. 2, 3. Saudaraku, ternyata
Inilah salah satu cara untuk menghancurkan sikap ego, sikap pelit kita. Kenapa? Alkitab itu banyak bicara soal korban persembahan. Orang memperdebatkan soal buah sulung lah, perpuluhan lah, kemudian nanti persembahan khusus lah untuk diakonia orang-orang miskin. Tapi satu hal, tujuan korban itu cuma satu kok. Selain untuk mensupport pekerjaan Tuhan dan juga mensupport orang-orang yang berkekurangan. Tapi juga untuk menghancurkan sikap ego dan pelit kita. Yang mengerti katakan amin. Di Israel kalau Anda lihat, saudaraku, ada dua lubang di sana, lihat ada yang paling atas ada Danau Galilea, lalu yang di bawah itu lebih besar adalah Laut Mati. Kenapa di Laut Mati yang besar tidak ada kehidupan? Kalau Anda nanti ke Israel, Anda bisa renang di sana tanpa bisa tenggelam. Kenapa? Karena tidak lagi bisa tenggelam karena kadar garamnya tinggi. Tidak ada satu ikan pun yang bisa hidup di sana. Tidak ada jenis tanaman air pun yang bisa tumbuh. Kenapa? Karena jadi laut mati. Dan Anda tahu siapa yang membuat dia mati? Ya tahu, itu nenek moyang kita, saudara. Nah Anda mengerti, saudaraku, ternyata kenapa jadi laut mati? Karena dia cuma terima air dari Danau Galilea sampai melewati Sungai Yordan, sampai ke Laut Mati, mandek, macet, nggak disalurkan lagi. Sebaliknya yang di atas Danau Galilea, kenapa penuh kehidupan? Kalau kita ke sana, kita bisa lihat orang mancing, orang saudaraku naik kapal, foto dan sebagainya, saudaraku. Kenapa ada kehidupan? Karena ternyata air yang diterima oleh Danau Galilea dari Gunung Hermon yang paling atas, itu dialirkan lagi, disalurkan lagi. Kalau saudara mau hidup kita terus bertumbuh, mengalami terobosan kehidupan kebahagiaan, jangan kita hanya mau terima berkat, tanpa kita berbagi berkat. Kita harus mau memberi korban secara ekstrim. Saudaraku, ketika Tuhan ajar kita untuk memberi korban secara ekstrim, mari kita lakukan. Kenapa? Karena ini adalah salah satu cara untuk menghancurkan sifat ego dan pelit. Saya masih ingat sejak muda ketika saya baru bertobat, saudaraku. Kemudian saya diajar oleh ayah saya, kamu harus kasih perpuluhan, tidak boleh lewat. Saya masih ingat, saudaraku, saya mulai beri perpuluhan. Akhirnya Tuhan ngajar lagi, kamu harus menabur. Saya ingat, saudaraku, ketika akhirnya, saudaraku, beberapa pekerjaan Tuhan membutuhkan untuk pembangunan gedung, saudaraku. Akhirnya saya digerakkan Tuhan untuk jual mobil, dan kemudian uangnya diberikan, emas-emasan dan sebagainya. Bahkan untuk gedung ini pun juga kita kuras habis tabungan kami keluarga. Bahkan cincin emas pun kami taburkan. Tapi saudaraku, ketika kita belajar taat, Dia Tuhan yang menyertai kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Bahkan memberi secara konsisten. Kenapa? Kalau tidak konsisten, nanti yang namanya pelit dan juga ego muncul kuat lagi. Ya kan? Lalu memberi sampai bisa menemukan kebahagiaan. Saat lihat orang lain bahagia, kita bisa bahagia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, yang kedua, cara jadi kaya dalam pemberian. Hal apa lagi yang kita harus hancurkan? Yang kedua, hancurkan kemarahan dan kekecewaanmu. Destroy your anger and disappointment. Semua kemarahan dan kekecewaanmu. Kenapa? Kita akan belajar dari sikap Raja Yoram saat melewati masa krisis di kota Samaria. 2 Raja-Raja 6 ayat 31 sampai 33. Lalu berkatalah Raja Yoram kepada anak buahnya, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Wih, raja mau bunuh nabi. Makanya sekarang Anda harus tahu ada banyak nabi, hamba Tuhan, pendeta, seringkali dibully. Kenapa? Karena banyak orang marah dan juga banyak orang kecewa. Bahkan Elisa pun yang penuh dengan mujizat mau dibunuh. Kenapa? Ayat 32, perhatikan. Adapun Elisa duduk di rumahnya dan di dalam kota Samaria. Dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulunya. Tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa,
Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Ayat 33, selagi Elisa berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, kepada Nabi Elisa, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Wih, saudaraku, lihat bagaimana Raja Yoram marah, kecewa. Dia ngeblame, ini semua karena Tuhan yang membuat kita susah, yang mendatangkan malapetaka, yang membuat kita kelaparan, membuat musuh mengepung kita. Nah, saudaraku, saya merenungkan, mempelajari. Raja Yoram marah dan kecewa terhadap Tuhan dan terhadap Nabi Elisa atas kesulitan yang terjadi dalam kota Samaria. Mungkin hari ini ada kita yang sedang kecewa, tawar hati sama gereja, sama hamba Tuhan, sama orang Kristen, sama Tuhan sendiri. Kenapa kalau Tuhan cinta sama saya, kenapa keadaan saya seperti ini? Nah, saya pelajari kenapa Raja Yoram sangat marah kepada Nabi Elisa, bahkan mau dibunuh. Anda mengerti, ternyata peristiwa yang terjadi sebelum orang Aram mengepung kota Samaria sehingga kelaparan, ternyata dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke 21-25 ada jawabannya. Lihat, lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa. Ini raja yang sama Raja Yoram tanya pada Nabi Elisa. Tak kala mereka melihat mereka, siapa? Melihat tentara Aram yang kalau Anda tahu mengepung kota Dotan, yang dimana Elisa dengan bujangnya tinggal. Kenapa? Karena Raja Aram marah, karena Elisa terus dapat dari Tuhan. Semua rencana siasat daripada Raja Aram, saudaraku, itu selalu Tuhan bocorkan melalui Nabi Elisa kepada Raja Israel. Sehingga Aram akhirnya marah. Maka saudaraku, kota Dotan dikepung oleh begitu banyak. Lalu kemudian bujang daripada Elisa Gehazi ketakutan. Dan akhirnya Elisa berdoa, Tuhan buka mata bujangku. Supaya mereka melihat ternyata ada malaikat Tuhan yang begitu banyak yang menyertai mereka. Sampai akhirnya dia berdoa, Tuhan butakan mata para tentara Aram. Semua buta. Dan akhirnya Anda tahu, akhirnya sama Elisa dan Gehazi dituntun dari kota Dotan menuju kemana? Ke kota Samaria. Ratusan bahkan mungkin ribuan tentara Aram yang buta karena doa Elisa dibawa sampai ke kota Samaria. Dan sampai ke kota Samaria, lalu bertanyalah Raja Israel, Yoram kepada Elisa, tak kalah melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Lihat ayat 22. Tetapi jawabnya, jangan dibunuh. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka. Bayangin, suruh ngasih makan kepada siapa? Lawan mereka, orang Aram. Kasih hidangkan makanan dan minuman di depan mereka. Supaya mereka makan dan minum. Lalu pulang kepada tuan mereka. Ayat 23. Raja Yoram taat dengan perintah Nabi Elisa. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar. Bukan cuma sekedar nasi kotakan yang kecil, tapi pesta besar buat ratusan mungkin ribuan tentara Aram yang akhirnya dari buta dicelikkan lagi. Tapi mereka sudah nggak bisa apa-apa. Dibuat pesta besar. Ini kan tanda kemurahan hati kan? Betul nggak? Ini dia menjamu, memberi makan. Terus apa? Maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka tentara Aram pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Wow, ajaib. Tapi enggak lama, ayat 24 perhatikan. Sesudah itu, kapan? Sesudah Raja Yoram bermurah hati kepada tentara Aram. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya. Termasuk tentara-tentara yang tadi buta, diberi makan. Sekarang, saudaraku, lalu maju mengepung Samaria. Ayat 25, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai
berharga 80 sikal perak, dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Itu apa artinya? Saya udah gak jelaskan aja. Yang pasti harganya mahal semua. Saudara, tidak heran Raja Yoram marah kepada Nabi Elisa, marah kepada Tuhan. Mengapa? Sebab dalam 2 Raja-Raja 6, ia telah menunjukkan kemurahan hatinya kepada tentara Aram. Dengan memberi mereka makan minum, serta pengampunan atas nasihat dari Nabi Elisa. Raja Yoram sudah melakukan perintah Tuhan, membalas jahat dengan kebaikan. Untuk kaya dalam pemberian dibuatlah pesta besar. Sekarang justru bangsa Aram yang telah diberi kemurahan justru mengepung dan menyusahkan bangsa Israel. Saudara, pernah enggak orang cerita gini, itu orang dulu saya masukin kerja, sudah masukin kerja, sekarang nendang saya, nikam dari belakang. Pernah ngalami itu enggak? Nah, itu orang dulu saya pernah pinjemin duit, sekarang sudah enak, lupa sama saya. Ya, itulah sifat manusia. Saudaraku, tetapi yang menarik, kalau saudara mau jadi kaya dalam pemberian, hancurkan sifat ego dan pelitmu, tapi yang kedua hancurkan kemarahan dan kekecewaanmu. Caranya bagaimana? Jangan fokus kepada hasil, tetapi ketaatan akan perintah Tuhan. Enggak peduli orang yang pernah kita beri kemurahan hati, tetap baik sama kita, atau satu kali berubah jahat sama kita, bahkan mau menghancurkan kita, mau mencelakakan kita, tidak peduli. Yang penting kita jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Yang di rumah juga amin. Kuasai diri dalam segala keadaan. Ini saudaraku, di zaman kayak begini hati-hati ya. Kuasai emosi, kuasai perkataan. Jangan kemudian kita jadi orang yang kepahitan. Jangan jadi orang yang berkata, ini gara-gara Tuhan, percuma saja saya melayani, percuma saja saya beribadah, percuma saja saya membawa korban. Toh hasilnya kayak begini. Hati-hati. Saudaraku, kenapa? Karena seringkali ada ujian yang kita harus lewati pada waktu kita bermurah hati. Tetap percaya Tuhan pegang kendali. Ada kalanya waktu kita menabur kebaikan, kita memberi dengan sukacita. Ada kalanya langsung kita nikmati tuaian yang baik. Tapi seringkali harus lewati proses yang menyakitkan. Tapi ujung-ujungnya Tuhan tetap pegang kendali. Semua akan indah tepat pada waktunya. Amin. Hari ini kalau ada kita yang kecewa, terluka, orang-orang yang pernah kita sudah beri kemurahan, kita sudah beri pertolongan, hari ini belajarlah hancurkan sifat kemarahan dan kekecewaan kita. Saudara sekalian, kalau Anda baca di Alkitab, juga dalam 2 Raja-Raja pasal 4, kalau Anda nanti baca di rumah. Ada wanita keluarga kaya raya dari kota Sunem. Yang ketika mereka mendengar Nabi Elisa dengan Gehazi, setiap kali lewat pelayanan ke kota Sunem, menuju kota lain. Lalu kemudian wanita Sunem yang kaya mengundang Nabi Elisa mampir ke rumahnya. Diberi jamuan makan yang luar biasa. Bermurah hati wanita ini. Bahkan sampai akhirnya sudah kita buatkan aja satu kamar khusus di loteng di atas. Supaya kalau Nabi ini datang, dia boleh tinggal di atas. Bayangkan, sudah begitu kaya dalam pemberian. Sampai akhirnya Nabi Elisa tanya kepada bujangnya, apa yang diperlukan wanita kaya ini? Lihat, gak ada orang sempurna. Dia kaya segalanya, tapi tidak punya anak. Lalu kemudian Tuhan berkata, beritahu pada wanita itu, tahun depan dia akan punya anak. Wah, dia sukacita. Akhirnya betul, dia punya anak. Setelah anaknya bertumbuh remaja, Alkitab mencatat, tiba-tiba anaknya sakit, kepalanya pusing aku, langsung mati. Saudara, ketika kita sudah jadi pelaku firman, dan keadaannya seperti itu, apakah kita pantas marah
kecewa kepada Tuhan, hamba Tuhan, maupun kepada pekerjaan Tuhan. Saudara, yang menarik, wanita kaya dari Sunem ini berkata, gimana kabar keadaanmu? Ditanya, semua baik. Dan Anda tahu singkatnya, dia datang kepada Tuhan. Dan Elisa akhirnya dipakai Tuhan membangkitkan kembali anaknya yang sudah mati. Saat kita hancurkan semua kemarahan dan kekecewaan kita, kita bisa bersyukur dan kita percaya kepada pengaturan Tuhan. Tiba waktunya, apa yang sudah mati akan dibangkitkan Tuhan. Mungkin itu adalah keuangan kita, mungkin kebahagiaan kita, kesehatan kita. Tuhan akan kembalikan dengan cara yang luar biasa. Amin, saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir, cara jadi kaya dalam pemberian. Yang ketiga, hancurkan ketidakpercayaanmu. Destroy your disbelief. Hancurkan ketidakpercayaanmu. Kita sudah belajar dari 4 orang kusta. Kita sudah belajar dari Raja Yoram. Sekarang yang terakhir kita belajar dari perwira ajudan Raja Yoram saat mendengar janji Tuhan. Apa yang terjadi? Lihat 2 Raja-Raja 7 ayat 1-2. Lalu berkatalah Elisa bernubuat kepada Raja Yoram dan semua, bahkan didengar oleh perwira tinggi yang menyertai raja. Dengarkanlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok, kata bersama saya keras, besok. Ya, enggak perlu lama. Besok, kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Artinya Tuhan berjanji besok semua harga makanan akan turun. Artinya apa? Akan ada pertolongan Tuhan, akan ada terobosan berkat. Yang kedua, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, menjawab Elisa sambil meledek katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Nggak bisa. Mana mungkin. Tuhan pun kalau mau tolong buka tingkap lagi, nggak akan bisa. Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Artinya dia akan lihat bagaimana Tuhan memberi pertolongan, tapi dia cuma lihat, nggak nikmati pertolongan Tuhan. Dan Anda tahu, perwira ajudan Raja Israel tidak mempercayai, bahkan mengejek janji Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Elisa. Berapa banyak hari ini orang mengejek firman Tuhan. Apa itu mengajar perpuluhan? Apa itu mengajar soal memberi orang miskin? Apa itu mengajar soal buah sulung bla bla bla? Sudah, pokoknya kita sesuka kita. Saudara, maaf, itu firman. Lihat apa yang terjadi, ayat yang terakhir, 2 Raja-Raja 7 ayat 17. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang saat rakyat keluar dari Samaria. Setelah 4 orang kusta memberitahu bahwa Samaria, tentara Aram sudah pergi. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati. Perwira itu cuma lihat, tapi mati diinjak-injak rakyat. Sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Saudara, gara-gara ketidakpercayaan, akibatnya perwira ini hanya melihat mujizat, tetapi tidak menikmatinya. Bahkan ia mati diinjak-injak penduduk kota Samaria. Apa saudara cuma mau dengar kesaksian orang lain? Oh, aku disembuhkan. Oh, aku dipulihkan. Oh, aku ini. Tapi saudara cuma gigit jari. Kok aku nggak ngalami ya? Gara-gara kita tidak percaya. Saudara, cara menghancurkan ketidakpercayaan. Percaya janji Tuhan lebih dari logika dan fakta. Avandi membuat statement, iman itu bukan melupakan fakta dan kenyataan, tapi berani menghadapi fakta dan kenyataan bersama Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kamu lihat. Amin, saudara. Jangan meremehkan janji Tuhan yang diberikan. Ketika ada firman, ada janji Tuhan yang mungkin menghibur tapi juga menegur kita.
jangan remehkan. Dan selalu aminkan janji Tuhan. Apa arti amin? Ya dan pasti. Yang berkata, yang percaya katakan amin. Kata bersama saya amin. Artinya setiap janji Tuhan pasti akan terjadi. Katakan amin. Saudara, di masa-masa pandemik ini ada banyak orang stres, ketakutan, putus asa. Tapi saya mendengar banyak kesaksian dari saudara, bagaimana saudara tetap sungguh-sungguh taat akan perintah Tuhan. Bahkan ketika saudaraku kita membagi makanan buat komunitas. Beberapa orang mau menjadi volunteer dengan sukacita. Angkat-angkat barang. Bahkan juga menabur ketika Tuhan berkata, belikan beras dan kemudian diberikan sekian banyak dan sebagainya. Dan saya tahu saudaraku, orang-orang itu akhirnya sempat lewati masalah. Ingat, tidak selalu langsung ada Tuhan yang baik. Ada yang harus sempat lewati masalah. Loh, sudah nabur beras sekian puluh karung untuk komunitas. Kok malah kena COVID? Saudara, tapi yang ajaib, orang ini tidak pernah kecewa. Dia terus setia sama Tuhan. Akibatnya Tuhan sembuhkan. Bahkan saya dengar kesaksian, ada banyak mujizat dan berkat yang lebih dahsyat yang dia alami. Tepuk tangan yang meriah. Katakan amin, saudaraku. Kesimpulannya, tanda murah hati adalah menjadi orang yang kaya dalam pemberian. Kita harus kaya dalam pemberian. Cara jadi kaya pemberian yang pertama, hancurkan sifat ego dan pelit saudara. Jangan menjadi seperti Gehazi dengan 3 orang anaknya yang waktu kusta dan waktu dia lihat suatu makanan dia makan dari kemah tentara Aram, ambil emas, perak dan disembunyikan untuk diri mereka. Untung mereka sadar bahwa itu sesuatu yang tidak baik. Mereka berani sharing, mereka berani membagi berkat dan akibatnya mereka alami kesembuhan dan berkat. Yang kedua, hancurkan kemarahan dan kekecewaanmu. Jangan Anda marah sama Tuhan dengan hamba Tuhan maupun gereja. Tapi mari kita belajar. Tuhan, aku mau tetap lewati apapun aku percaya. Seperti Raja Yoram akhirnya melihat Tuhan membela dengan cara ajaib. Yang ketiga, hancurkan ketidakpercayaanmu. Hari ini katakan selalu ya dan amin. Ya dan pasti akan setiap janji Tuhan. Siapa mau jadi orang yang kaya dalam pemberian? Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Mari kita beri bersama-sama.